Syuting lagi Pak, syuting lagi Kita udah Pak. mulai. Oke, balik lagi ke Sulkasi, mengungkap yang gak biasa diungkap. Oke, kali ini kita bahas apa ya, Wan? Bahas ada 8 teknologi nih. Jadi kita akan bahas teknologi Jadul. Ya sebenarnya sih Dulunya nggak pernah jadul-jadul ya. banget, Wan. Iya. Ya tahun 90-2000 lah kira-kira. Pokoknya dulunya pernah penting ya. Yang kini udah nggak dipakai. Nah, mungkin masih ada orang yang pakai kali. Tapi kayaknya ada yang diperbarui. Oke, penasaran? Ikutin terus. Yang pertama. Apa tuh, Rip? Yang pertama disket. Nah, lu tau nggak disket? Lu pernah pakai disket gak? Nggak pernah lagi. Pernah. Itu kan dia cuma berapa MB doang nih. Iya, berapa MB doang. Cuma berapa MB. Tau nggak lu disket? Mungkin anak-anak Gen Z nggak tahu tuh, Wan. Oh serius lu? Kayaknya. Sampai nggak tahu? Mungkin pernah sih. denger, tapi kayaknya nggak pernah megang. Iya, bentuknya pernah make sih. Nggak pernah masukin ke PC. Soalnya disket itu dulu yang paling berkesan di gue ya. Dulu gue kan awam ya, maksud gue ya, dia kalau nggak salah tuh storage-nya tuh cuma 5 Iya, pokoknya dikit-dikit. 5 MB doang. Gue nggak tahu berapa dikit. Cuma 5 MB doang. Dia cuma kayak nyimpen file dokumen aja kalau nggak salah. Iya, emang dokumen doang. Nah makanya kan itu kalau nggak salah cuma 5 MB. Gue ngopi lagu di disket, kagak bisa. Karena lagunya lebih besar. Lebih besar itu ya? Iya. Kacau banget. Terakhir kapan lu, Wan? Terakhir pakai SMP. SMP lo? SMP. SMP sama, SMP gue juga SMP. Masih ingat. SMP. SMA gue nggak megang Udah nggak ada komputer gue. Iya, gue juga. Gue paling ke warnet kalau SMA gue. Gue SMP tuh pas masih di sekolah itu juga. Kan gue pesantren di sekolah. Di sekolah jadiin komputer gitu, ada disketnya, dikasih tahu lah. Itu disket warnanya hitam, wah macam-macam dah. Iya. Dan disket terus USB. Nah USB dulu tuh 512 125 apa kalau nggak salah pertama tuh. USB iya. USB tuh. Itu juga udah keren banget lu bawa begituan. Lu ngalungin kayak gitu keren banget. Iya. Oh zaman sekarang lu tempat gitu. USB juga cakep-cakep. Pernah kan lu tahu nggak? Tempatnya macam-macam. USB. Ada masanya lah. Yang kedua adalah pager. Lu pagerku berbunyi tirit begitu bunyinya. Anak-anak tahun 90 pasti tahu tuh lagunya tuh. Gua pager bokap gue yang punya. Bokap gue juga dulu punya. Punyanya pager. Mereknya apa ya? Ericsson ya. Cuma kata kayak sebenarnya kayak Tamagotchi. Iya. Tamagotchi. Tapi dia tuh tahu nggak cara kerja apa namanya pager? Dia cuma menerima SMS doang, kayak menerima SMS gitu doang kan. Menerima. Jadi kita kayak nulis pesan, kita nelpon ke nomor kayak nomor call center gitu. Ntar sama dia dihubungin ke nomor tujuannya. Iya, ke nomor pager itu kan. Ke nomor pager. Nah, misalnya gue pengen ngubungin lu, gue nelpon dulu ke call center, ntar dia nyamperin. Ntar lu tinggal kita ketemuan jam 10 di Margo City misalnya gitu. Udah gitu doang. Nah, gue sebenarnya kalau misalnya nginget kayak gitu ya, kan gue dulu pas masih SD gue. Kalau misalnya nyamperin temen dah. Lihat dulu depan rumahnya ada sebenarnya yang ini. Iya, gue tuh sebenarnya juga kalau tahu itu akan jadi barang antik ya, gue akan bilang ke orang tua gue buat jangan dibuang gitu, jangan dijual atau diapain. Jadi sekarang tuh kayak pengen pamer ini pager nih. Ngasih tahu lah ini. Iya, ngasih tahu. Oke, lanjut nih. Yang ketiga, Wan. Kaset tape. Waduh, musik zaman analog. Iya, masih zaman dulu kaset. Kaset tape tuh yang kotak. Sekarang masih ada sih sebenarnya. Masih banyak juga yang produksi mungkin, tapi band-band indie ya. Kebanyakan indie tuh. Itu kayak buat apa namanya? Kolektor juga sih. Iya, jadi kayak jadi barang unik gitu, barang bisa dipajang soalnya. Bagus, keren gitu. Walaupun kotak gitu, ada pitanya gitu, tapi keren gitu. Terus kalau lu tahu sampulnya itu tuh ada lirik lagunya tuh. Iya. Tapi kalau yang bajakan nggak ada. Nggak ada, iya benar. Yang bajakan cuma kertas doang. Iya, kertas doang, sampulnya doang. Gua juga tahu tuh yang bajakan. Dulu masih ada di Stara tuh, sering banget. Tahu kan lu di Stara? Mana? Di Stara. Lu tau nggak di Stara? Enggak. Kayak toko musik gitu. Oh. Jadi hitungannya dia tuh di Stara tuh punya satu kayak booth gitu.
Nah lu kalau misalnya mau nyoba dengerin musik, ya Coba dulu. coba dulu, Ah. dulu pakai, lu ambil pakai headset, iya, terus iya, lu iya, pilih-pilih iya, gitu, iya, tuh iya, di Stara iya, tuh. iya, Dulu iya, tuh ada iya. di Gramedia tuh di Depok. Iya di Gramedia man, emang. Iya di Stara Belinya itu. di Gramedia. Iya. Gue nggak tahu sih namanya di Stara apa di mana. Dia emang belinya di Terus Gramedia apa? benar. Gue sempet dulu SD nitip sama si Hafid kaset Salon Seven yang 30 hari mencari cinta kalau nggak salah. Wah itu kayaknya pas gue punya kaset itu apa yang pokoknya kalau nggak salah covernya warna merah deh. Gue punya itu tuh kayaknya wah Mantep banget ya. mantep banget. Dulu kan pakainya Walkman. Dulu kan pakai Walkman ya kan. Iya. Kaset gitu cek anjay lu jalan-jalan tuh. Jalan-jalan terus pakai ginian set. Walkman-nya di sini gede. Iya, gede banget itu kan. Itu zaman dulu. Emang gede banget. Kaset. Nah terus uniknya lagi kalau misalnya udah habis kita puter Wan kalau misalnya manual. Iya kalau manual. Kalau kayak gini terus pakai ini pensil. Iya, pensil digituin. Cuma bisa putus itu kalau pakai pensil keterusan. Mendingan dia pelan-pelan terus hitungannya itu kenapa diputar manual? Yang putaran baliknya itu kagak ada isinya, makanya diputar tuh Rip. Kalau misalnya dia bisa ke AB, kan ada set 1, set 2. Nah, iya, kalau set A, set B. Iya, set A, set B kan. Nah, kalau misalnya biasanya kalau diputar itu set B-nya nggak ada. Jadi kalau lo putar itu kosong, makanya harus gitulah. Ada juga tuh yang radio yang bisa ngopi, tau nggak lo? Makanya bajakan-bajakan tau nggak lo? Yang bisa ngopi ini. Iya, ada dua iniannya. Jadi yang ini putar, yang ini ngerekam. Tapi zaman dulu emang kayak gitu, Rip. Dulu gua ngeband juga kayak begitu kan. Apa ada gue mau ituan punya lu dong. Tinggal beli ituan kosongnya, kaset tape kosong, taruh, rekam tet. Iya, gitulah punya. Terus kadang-kadang yang apesnya. Lu tau nggak di radio tuh ada fitur buat ngapus. Oh iya, kehapus. Kehapus. Jadi ya namanya masih bocah, mencet set, kehapus sudah. Gitu. Bahaya banget itu pokoknya. Makanya hati-hati emang kalau kaset-kaset mahal, kaset-kaset ori. Ori tuh, wah. Paling bahaya sih ori, paling dahsyat ori. Oke, lanjut Trip. Oke, yang keempat adalah OHP, PowerPoint versi jadul. Nah ini gue nggak ngalamin. Lu nggak ngalamin? Sumpah lu nggak ngalamin? Ya kayaknya gue nggak ngalamin. Gue ngalamin. Ini proyektornya yang pakai kertas. Tahu. Ngalamin. Kita tuh ngalamin. SD itu ngalamin. Kita SD ngalamin. Yang pakai, iya gue lupa sih. Gue lupa. Jadi yang apa? Kertasnya juga transparan. Transparan. Jadi pas di set jadi gede. Iya. Yang ininya tuh kayak apa? Gue lupa kayak kaca pembesar kalau nggak salah. Ujungnya cekung terus nembak depan gitu. Tapi kita gitu di aja. Zaman SD pun udah ada ininya Wan. Udah proyektor yang di perpus itu kalau udah ada, cuman nggak jarang dipakai nggak sih? Iya buat yang perpus mah iya yang jarang ditonton nggak sih? Tapi kalau OPH itu emang karena pembelajaran jadi gurunya mungkin malas nulis di ini ya apa namanya? Papan tulis. Di papan tulis jadinya pakai nih PDF-nya itu PDF manual guys. Terus hitungannya juga dia kan nggak bisa diprint sembarangan. Itu karena emang kertasnya juga kan transparan. Alatnya juga gede kayaknya ya. Udah banget Trip. Yang keempat ada VHS. 5 dong. Yang kelima ya sorry yang kelima dong. VHS. Nah ini sebelum ada VCD, DVD ini Wan. VHS. Bentuknya mirip-mirip kayak kaset, tapi gede. Piringan hitam. Bukan piringan hitam. Ada lagi, kayaknya kita juga sering nonton. Oh. Bukan sering sih, maksudnya kita zaman kecil tuh suka ada aja kayak kaset tape, tapi lebih gede ya? Iya, lebih gede. Iya, tahu gua tahu. Kayak yang buat, kayaknya kayak dulu bikin film. Apa? Iya, tahu. Pokoknya dia kayak kaset tape, tapi lebih gede banget. Terus dimasukin ke Iya gitu. Tahu gua tahu. Iya. Gua ngerasain cuman gua lebih ngalamin. Gua cuman tahu kayaknya. Kalau nggak salah bokap gua dulu punya alatnya. Cuman karena apa gitu. Nah, akhirnya bokap gua tapi lebih milih ke piringan hitam, Rip. Kalau bokap gua tuh milihnya piringan hitam. Nah, ini nomor 6 juga ada nih Wan, piringan hitam. Nah, nomor 6 piringan bener kan piringan hitam tuh. Wah, tapi sekarang harganya gila-gila, Rip. Gila. Wah, kacau. Dan sekarang banyak band-band indie Rip ya. Kayak kemarin salah satunya ada yang kemarin gue syuting juga tuh ada Zip. Hardcore punk dia. Nah dia kagak punya media sosial bandnya. Tapi dia ini lagunya ya ngejualnya
piringan hitam, kaset tape, udah. Dan Kayak itu laku anjir. Iya kayak masa-masa. Iya, itu kan masa dia mungkin lalu ya. mungkin mau balikin ke masa lalu, cuman gua sih ngeliatnya keren sih ya. Iya emang Maksudnya, jadi gini kayak keren. karena itu Kolektor. kolektor label apa sih gimana sih? Pokoknya buat jadi koleksi lah. Kalau buat dipajang tuh enak banget sumpah nggak bohong. Karena kan di kotak gede, set ya kan kalau misal piringan hitam, covernya kan juga gede kan. Gede. Jadi bisa lo pajang atau enggak kalau misal lo mau dengerin pun kayak keren aja gitu. Iya, katanya juga dulu itu alat untuk dengerinnya harus naruhnya hati-hati Wan. Sampai sekarang pun sama. Iya. Sampai Soalnya kalau enggak kebaret dia. Rusak. Kalau misal piringan hitamnya sih resikonya itu. Nah, tapi kalau misal di alatnya, itu alat yang buat ngebacanya itu paling riskan banget itu. Jadi kalau misalnya lu salah kegesek sedikit aja pas dia udah nempel, itu bisa langsung rusak. Iya, bisa langsung rusak benar. Ya itu waduh. Jadi harus lebih hati-hati sih. Zaman gua kecil sih gua juga nggak pernah pakai, nggak pernah megang, cuman tahu emang zaman dulu masih kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi ini kayaknya tahun 60 70 pakai ini kan. Tapi kalau misalnya lu ini sama sound gitu ya. Pakai sama sound yang dari piringan hitam itu ada sound yang berbeda gitu. Maksudnya soundnya tuh ada suara yang lebih enak lagi gitu. Iya sih kata orang-orang juga gitu. Makanya kenapa sampai sekarang pun ada orang yang masih mau produksi itu. Dan udah lagi Rip, dulunya itu kalau nggak salah yang produksi itu tuh di luar negeri. Nah sekarang Indonesia udah ada. Udah ada ya? Udah ada yang bisa bikin piringan. Mahal, katanya dulu juga mahal Wan. Cuma mahal, ya sekarang lebih gila-gila lagi. Iya. Oke lanjut Rip. Yang ketujuh, telepon puter. Jadi kayak kosong ceklek, 8 ceklek. Tapi gue nggak ngalamin, gue ngalamin yang mencet. Udah mencet ya? Udah mencet. Ini kayaknya lebih lama lagi tahun 80. Tapi masih sebenarnya itu teleponnya masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai bener, masih bisa. Pas gue kecil juga masih ada tuh yang jual-jual, tapi mahal. Iya. Karena emang bagus juga sih. Kan samping rumah gue, tau gak Wan? Mini Glodok. Oh iya dulu ya. Iya. Kan dia jualan begituan semua. Oh elektronik zaman dulu. Jadi kalau diputer misalnya nomor 5, diputer dulu. Cekling, terus diangkat dan muter sendiri, terus lu kagak bisa cepet-cepet. Kalau misalnya pencet kan bisa gitu. Kalau ini mah harus nunggu dulu ya, nunggu dulu. Ceklek. Gitu. Kalau misalnya nomornya 021 9991 789 wah mati tuh. Lama banget tuh kan muter baliknya ke lama banget tuh karena udah 9 kan. Capek banget tuh. Iya. Aduh ini mengenang banget nih ya. Yang ke-8, mesin ketik. Ngetik tapi nggak bisa ngapus. Bisa pakai tip X. Iya pakai tip X. Lu tapi kapan terakhir pakai mesin tik? Kalau gue SD kayaknya. Gue tau nggak Luan, saat lu pada temen-temen anak-anak SD yang pakai komputer buat kan kita kan ada tugas akhir, tau nggak lu? Tahu gue yang suruh bikin cerita ya? Bikin cerita pokoknya apa nih? Itu gue ngetik pakai mesin tik sama nyokap gue dibantuin. Yang lain orang komputer gue masih pakai mesin tik, nyokap gue punya mesin tik soalnya. Gue minta tolong sama kakak sepupu gue. Komputer ya? Iya, jadi gue tulis serangan dulu tuh. Terus dia yang ini. Iya emang. Terus apa kata kakak sepupu? Lu mah kagak bisa cerita. Ini ada bahasanya ke situ mulu. Jadi kayak gimana ya? Misalnya muter-muter lagi. Iya ke situ bahasanya gitu mulu. Gue masih inget judul gue namanya Murni. Sastrawan nih bos ya. Murni tuh. Murni, soalnya berdasarkan kisah nyata. Apa ceritanya? Tapi namanya bukan Murni, based on true story, kurang lebih gitu. Nah ini kurang lebih 8 teknologi yang ya masa-masa kecil gue kurang lebih beririsan lah ya kan. Tapi kalau nggak ngomongin mesin tik ya, sampai sekarang pun masih ada sih kolektor. Masih ada. Ada mesin tik yang enak banget Wan, yang kayak komputer, yang udah lebih maju lagi. Pokoknya terakhir lah. Yang ketikannya tuh enak, lebih halus gitu. Kan kalau gue yang krek. Wah salah mencet deh. Kadang-kadang ada yang nggak balik lagi tuh, udah cetek, nggak bisa balik, nggak bisa naik lagi. Gue naikin. Oh enggak, gue sempet ngerasain Rip pas gawe Rip.
Soalnya gue dulu sempat gawe sama bukan pemerintahan sih, tentara sama tentara gue. Nah mungkin emang karena tentara ya, jadi itu kan pakai ada tujuan itu sempat ngerasain gue. Cuman yang ngetik bukan gue, mungkin itu emang buat surat menyurat doang. Jadi kayak butuh apa, jadi buset dah, sumpah lama banget ya, lama banget. Kalau komputer kan tinggal udah ada template-nya kan, tinggal cuma diganti nomor suratnya, terus tanggal segala macam, isi perihalnya apa. Kalau ini kan semuanya lu harus mengisi ya kan. Kepada ini faksimil fax tau gak lu fax? Oh fax. Gua sekali-kalinya waktu itu yang di Gundar Wan, kan kita nggak punya alatnya. Waktu itu gue lupa ngapain ke fax ke depan Gundar, sekarang udah nggak ada sih. Apa ngapain ya? Waktu itu ngirim berkas buat, gue lupa mana harus pakai fax gitu. Gue jadi inget dulu ceritanya bokap gue lagi, kayaknya gue masih TK dah. Jadi si bokap gue tuh disuruh ngirim fax, tapi di kampung Rip. Nah kan di kampung kagak ada fax juga. Tapi tetap dicari Rip. Iya. Tapi ketemu akhirnya. Yang pasti ada sih. Ntar orangnya suruh ke sono. Iya, jadi bapak gue ke sono terus nungguin kan. Itu kannya bapak gue ngirim intinya set, terus balik lagi kan, maksudnya dikirim balik kan. Gue nungguin. Kalau nggak salah di patrol dah itu adanya, di daerah patrol tuh. Apa di kota Indramayunya, gue lupa. Pokoknya ya namanya kerjaan ya. Iya. Dan ternyata dari dulu pun kalau orang lagi libur masih sering dipanggil kalau kerjaan ya. Iya, nggak ada gitu ya. Sama aja kayaknya. Sama aja. Padahal kalau misalnya di luar negeri nggak gitu tuh, bisa kena denda tuh perusahaannya. Terus surat sih bukan teknologi ya. Surat-surat perangko. Oh, perangko. Ya kan? Tapi lu ngerasain pacaran kirim-kiriman surat nggak? Iyalah, gila kali. Kirim-kiriman surat ya. Dulu. SMP gue tuh SMP tuh aja. Bukan pacaran sih, gue emang gak punya pacar. Cuman ya cewek-cewek. Kalau dulu kan kalau kirim surat tuh kepada tersayangku yang selalu aku kangenin setiap waktu. Ya. Apa kabar kamu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Enggak, tapi lu pernah ngirim surat yang beneran nggak? Pernah lah. Yang pakai perangko gitu. Iya. Dulu kalau di tempat gue tuh kan ada kotak posnya. Kotaknya iya harus dimasukin gitu kan. Tapi bukan di depan rumah. Adanya di depan kantor pos emang. Adanya di depan Brimobnya tuh di pertigaan. Dulu masih ada. Ya pas gue udah kesini udah nggak ada lagi. Jadi kayaknya warga kampung situ kalau naruh pos di situ tuh tuk. Ya, orang sini kali ya yang tahu. Iya. Karena dulu gue punya pacar di Cilengsi. Wah. Kalau nggak gue titip suratnya ke teman gue, karena kakaknya dia itu pacarnya teman gue. Jadi mau nggak mau, kalau mau gue titip, kalau kagak ya gue kirim surat. Semoga surat ini sampainya dengan cepat ya, kayak gitu-gitu tuh bahasa-bahasa. Aduh, ya kalau sekarang mau cuma tinggal WhatsAppan doang. Sebelum WhatsAppan BlackBerry. Tapi zaman BlackBerry ngerasain lo? Ngerasain ya. Kalau gue kurang begitu suka. Karena teman-teman gue banyak yang pakai BBM aja, jadi gue mau nggak mau kan. Iya. Lebih orang gue dari pertama tuh udah Android Trip. Udah Android gue. Awal gue Nokia berapa gitu? 2100 apa berapa? Gue handphone pertama gue Polytron. Kalau tahu Polytron HP pertama gue. Di zaman itu masih Nokia, zaman itu belum ada BBM tuh. Dulu tuh ada nama iniannya websitenya Mik kalau nggak salah. Mik 33, dia modelnya kayak WhatsApp. Kalau ngerasain lo kalau tahu tuh. Mik 33 ya kan, lo kenalan siapa? Punya Mik nggak lu? Ada gue Mik, berapa ini ada ya gitu dulu. Nah masuklah tuh BBM. Nah, gue dari situ beli BlackBerry kagak ada, aku udah Android. Ya, dulu juga kalau kita mau nyari HP tuh ada majalahnya, namanya majalah pulsa. Tahu nggak lu? Iya, koran apa majalah sih? Majalah. Tabloid ya. Ada apa namanya price list handphone segala macam harganya. Dulu isinya masuk banyak Nokia tuh. BlackBerry masih ya hitungannya masih gimana Nokia NG 6600, N90, wah macam-macam deh.
Ya, tapi ya alhamdulillah kita ngerasain itu lah. Masa-masa transisi ya. Oke, kawan gitu aja. Gitu aja. Iya lah gitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kami lebih semangat. Sampai jumpa. Bye.